Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita Ustazah Nurjannah, mata'anallahu bituli hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha fid dharain. Juga para ustazah-ustazah lain yang saya tidak sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada para guru-guru. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Dede, yang paling aktif selalu memberikan tausiah lewat SMS, lewat telepon, lewat macam-macam. Pokoknya yang penting tausiah. Juga kepada Ustadz Yusuf, Afan Ustadz Yusuf, para ustadz-ustadz yang lain, pengurus masjid. Saya 3 tahun yang lalu ceramah di masjid pojokan ini malam-malam, nuzulul Quran, yang ibu-ibu pada mau kencing-kencing tuh. Alhamdulillah juga hadir bersama kita Bapak Ustadz Sultoni. Ini tetangga sebelah kalau dari ibu-ibu, sekarang jadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang, yang banyak ngomblok jalan. Jadi jalan masih rusak, minta sama dia, kalau kagak bisa usahain jangan pilih lagi. Tapi yang udah dikerjain sama dia cukup banyak, jalan-jalan rusak. Ada juga Paris Panel Area ini yang badannya gede, penggede, pembesar. Ini baru mau calon. Nanti dia pergi ke provinsi, Paris Panel ini gantiin di kabupaten. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah, juga kepada saudara Irawan beserta istri dan keluarga besar. Alhamdulillah hari ini, siang hari ini, saya dari kondangan tadi gagah pakai jas, pakai sepatu, terbirit-birit, sampai kagak minum-minum macan sono, takut ketinggalan. Dia kata abis duhur langsung Ustaz ceramah. Lah sampai sekarang jam 2 baru ceramah kita. Kalau begitu mau kita nginep dulu tempat lain. Hari ini, siang ini kita berkumpul memenuhi undangan saudara Irawan beserta istri untuk mendoakan ananda tercinta yang kedua, yaitu putri diberi nama, Masya Allah, namanya kita aja udah kagak hafal, Delia Khairul Huda Irawan. Khairuna, nama yang mantap luar biasa, panjang banget. Kata orang Betawi kepanjangan nama tuh. Tapi dalam Islam nama itu memang yang penting maknanya bagus. Karena ketika nama itu bagus, di dalam nama itu terkandung
tafaul, unsur optimis dan harapan. Perilaku, sifat, karakter anak itu tercermin di dalam namanya. Hari ini acaranya akikah. Saya dapat kehormatan oleh Haji Dede ini, anaknya dia yang ini juga akikahnya saya yang diundang. Untung kompleknya beda. Jadi kalaupun ceramahnya sama kagak bosen. Yang ini juga anaknya dia diundang lagi. Akikah ini diambil dari kata akko. Akko itu artinya memotong. Karena pada waktu akikah itu yang pertama sunnah dipotong rambut bocah yang lain, rambut jabang bayi dipotong. Yang kedua disunahkan pada saat akikah itu memotong seekor kambing buat perempuan. Tuh Pak, dari dulu juga kalau perempuan mah irit atau jangan marah-marah sama perempuan. Satu kalau perempuan, laki baru doa. Ibu jangan ngiri, karena laki lebih capek. Karena laki lebih capek, makanya dua deh kambingnya. Kambingnya dua. Itu sebabnya acara akikah itu adalah disebutnya memotong, motong rambut sama motong kambing kalau ada rezeki. Bahkan Rasul bersabda, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Maksudnya apa? Dengan kambing yang dipotongnya. Kalau kita bisa akikah yang hari yang keempat, kita bikin hari yang keempat. Kalau kita bisa akikah ketujuh. Kalau kita bisa hari yang ketujuh, nggak bisa hari ke-14. Ke-14 nggak sempet juga hari ke-21. 21 nggak sempet juga. Berapa? Kapan aja. Habis 21 mah terserah. Kapan aja, yang penting kalau bisa sebelum meninggal udah diakikahin. Kalau bisa, kalau ada rezeki, kalau ada kelapangan. Nah, akikah ini ibu-ibu, saya bangga hari ini. Yang banyak hadir adalah ibu-ibu. Rupanya ibu-ibu semua menjiwai betapa beratnya melahirkan itu. Jadi semua yang datang ini ikut sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya Pak Irawan. Kalau bapak-bapak cuma cengar-cengir aja. Kalau bapak-bapak cuma cengar-cengir aja. Ibu-ibu yang capek, maka ibu-ibu yang paling banyak datang. Subhanallah. Tapi memang di mana-mana kalau ada acara yang paling kompak itu ibu-ibu. Saya pikir cuma di tempat saya aja, Kampung Sawah Ciputat. Itu saya perhatikan ibu-ibu kalau ngaji hari apa aja pasti rame. Pasti rame. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak hari apa aja susah. Alasannya ada yang arisan, ada yang kondangan, ada yang belanja dan seterusnya. Tapi kalau ibu-ibu, subhanallah, luar biasa. Wajar kalau di dalam Al-Quran Allah memberikan penghormatan dari 114 surat, salah satu surat namanya surat ibu-ibu. Surat apa? Surat An-Nisa, surat yang keempat. Enggak ada dari 114 surat itu namanya surat bapak-bapak. Yang ada surat ibu-ibu, surat An-Nisa. Subhanallah. Bahkan di dalam hadis Allah Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki. Betul apa betul? Kenapa surga di bawah telapak kaki ibu? Karena ibu paling capek, bukan sekedar melahirkan. Ibu paling capek ngurus anak. Kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak yang lahir. Bener nggak? Nggak ada ibu-ibu, nggak ada presiden, nggak ada gubernur, nggak ada pengusaha, nggak ada DPRD, nggak ada. Kalau nggak ada ibu, brojol dari mana? Bener nggak? Satu-satunya orang yang kagak ngebrojol cuma Nabi
Adam alaihi salam dengan ibunda Hawa, dibuat dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Jadi ibu wajar kalau di bawah kakinya, telapak kakinya ada surga. Kenapa? Karena ibu yang paling capek ngurus anak. Mulai dari hamil, bener Bu? Hamil pertama ada orang yang mabok, ada orang yang mabok. Lihat nasi, bener nggak? Lihat sayur, lihat ikan, lihat laki, lihat dompet. Begitu lihat dompet, lagi dong, kagak pakai oleh. Kalau mau dompet mah, bener ya? Bulan demi bulan dikandung anak, kemana-mana dibawa, kondangan dibawa, arisan dibawa. Mana ada yang ditaruh di kamar mandi? Bukan arisan terus, nggak ada, dibawa semuanya. Bener nggak? Makin gede hamilnya, makin berat. Badan berdiri udah kagak jelas. Doyok begini, berdiri kayak kelapa doyok. Bener nggak? Telentang kayak anak gunung, tengkurap kayak gangsing, napas megap-megap. Bener nggak Bu? Kalau bukan kita niatnya ibadah, udah kagak sabar, bocah kita pengen keluarin. Tapi karena ini ibadah dan kesabaran ibu luar biasa, disitulah ibu tetap sabar dan bawa anak itu sampai dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu datang 9 bulan, perut mules, dibawa ke bidan, ke rumah sakit, diantar. Suami cuma nganter aja, bener nggak? Ibu masuk ke ruang persalinan, ibunya di dalam dari bener apa bener? Bener apa bener? Bapak di luar cuma bolak-balik aja begini. Kayaknya mah anak pertama laki-laki ini kayaknya. Orang mikirin pengen keluar selamat, dia mikirin laki-laki aja. Menentang dia laki-laki, bener nggak? Padahal anak itu mau laki mau perempuan, yang penting baik, yang penting soleh dan soleha. Coba kita bayangkan kalau semua anak laki-laki di dunia ini, bagaimana mau kawin? Susah. Allah sudah maha adil ciptakan laki-laki dengan perempuan, bener Bu? Brojol ea, alhamdulillah. Selesai urusan ibu dengan anak? Tidak, belum selesai. Minimal bukan hanya 2 tahun, 5 tahun. Malam-malam Bu, malam-malam anak nangis, yang bangun duluan siapa? Yang bangun duluan sebelah sono. Kaget dia, anaknya nangis, kaget dia. Tapi apa yang dilakukan oleh bapak-bapak? Dia sintur lah bininya, anak bangun no. Dia selimut lagi, bener nggak? Yang nyari air hangat, nyiapin di termos, bikin susu, siapa? Semua ibu. Semua ibu. Bapak cuma meninggur dong begitu. Kondangan, ada bapak-bapak bawa anak, nggak bakalan. Ibu punya anak empatnya dibawa. Kondangan 10.000 tekor bandar. Anak 4 dibawa semuanya, bener nggak? Makanya kalau ada orang nih, Bu, ada pasang suami istri, suaminya meninggal, istrinya masih hidup, punya anak 4, insya Allah 4-4-nya keurus. Insya Allah keurus. Bagaimana ibu urus? Sabar. Tapi kalau yang meninggal ibunya punya anak 4, yang satu ngalor, yang satu ngidul, yang satu ngulon, yang satu ngetan, udah kagak jelas hidupnya. Bapaknya cengenges depan janda, gak sabar lu. Benar benar. Bukan bapak yang ini tentunya. Nah, kalau bapak kita yang masak ibunya enak tadi, saya tadi dikasih tahu yang masak ibunya bapak ini, gimana ibunya? Luar biasa masakannya. Tadi hampir mau nambah, cuma malu sama Pak Irawan gak jadi. Tahan aja. Itu sebabnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Karena ibu yang paling berat, ibu yang paling capek, ibu yang paling susah mengurus anak. Karena
itu, ibu juga yang paling berpengaruh akhlaknya kepada anak-anak. Makanya orang Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Kalau ibunya salehah, umumnya anak-anaknya soleh dan salehah. Kalau ibunya sengah, meskipun bapaknya soleh, biasanya ada saja anaknya yang sengah. Saya kasih contoh waktu di tempat ini. Nah, ini baru saya kasih sama dulu ceritanya. Ada seorang anak pada zaman Umar bin Khattab, masih ingat Bu? Saya ceritain di tempatnya Pak ini. Di rumahnya Umar bin, waktu zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ini anak nakalnya luar biasa. Bapaknya sampai kewalahan. Saking kewalahannya, dia laporkan kepada khalifah. Khalifah, saya punya anak ini nakal, nggak bisa diurus, nggak bisa. Udah pokoknya angkat tangan semua. Terus apa maumu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, saya minta anak ini dikasih hukum. Namanya hukum takzir. Hukum takzir itu hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut dalam hadis. Dibuat oleh penguasa, oleh pemerintah. Namanya hukum takzir. Oke, kata Umar, kalau gitu anakmu besok suruh datang. Besok anaknya datang, nggak benar. Ucuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente anaknya si ini, bener. Ente nakal. Iya, aku dia emang nakal. Akhirnya kata Umar bin Khattab, kalau gitu ente harus dihukum. Dihukum, kaget dia begitu mau dihukum. Tapi ya boleh aja dihukum. Emang kenapa? Karena kenakalan ente harus dihukum. Boleh aja Tuhan dihukum. Tapi sebelum saya dihukum, saya mau tanya dulu. Sesungguhnya kewajiban orang tua kepada anak itu apa sih? Ini anak nakal cerdas juga dia. Khalifah pun ditanya sama dia. Kalau sekarang jangankan ngadepin presiden, ngadepin bupati aja mengker kita. Ini ditanya. Dia bilang apa? Disebut. Oh, oke. Kalau gitu saya kasih tahu, kata Umar bin Khattab. Pertama, kewajiban ayah itu mencarikan calon ibu yang salehah, yang baik. Yang kedua, beliau mengatakan memberi nama dengan nama yang baik, karena pada nama yang baik terkandung harapan yang baik supaya tercermin seperti namanya yang baik itu perilaku anaknya. Yang ketiga, mendidik dengan pendidikan yang baik. Setelah diberikan jawaban oleh Umar bin Khattab, anak tadi nggak mau dihukum. Kalau begitu, Tuhan, saya nggak mau dihukum. Loh, kenapa kamu berubah? Iya, bagaimana saya mau? Karena dari 3 poin yang Tuhan sebutkan, pada bapak saya satu pun kagak ada. Pertama, dia bilang, saya dicari emak sembarangan aja. Emak paling okem di kampung saya cuma emak saya. Nggak ada perempuan yang paling okem, emak saya. Kalau nggak percaya, Tuhan tengok aja ke sono. Kaget Umar bin Khattab. Waduh, gawat ini. Yang kedua, saya dikasih nama sembarangan. Siapa nama ente? Ju'al. Ju'al itu diambil dari kata ja'ala, artinya sembara. Masa nama saya didagangin terus? Yang ketiga, dia bilang, saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya. Makanya begini saya. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu bukan ente yang harus dihukum, bapak ente yang harus dihukum. Suruh datang bapak ente besok ke sini. Bapaknya suruh datang lagi besok. Dia pikir seneng anaknya udah diberesin. Tahu-tahu dia yang dikerangkeng sama Umar bin Khattab. Kenapa? Tidak mampu bertanggung jawab kepada anaknya. Itu masih di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Itu sebabnya kita orang tua punya kewajiban. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Orang tua hati-hati. Harus khawatir jangan sampai meninggalkan anak cucunya dalam keadaan lemah. Harus takut. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah, karena mendidik anak bagian dari ibadah. Wal yaqulu qaulan sadida, katakan kepada anak kata-kata yang tepat sesuai dengan usianya. Jangan sembarangan ngomong. Ini mohon maaf, di sini orangnya campur ya, ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi. Kalau di tempat saya Ciputat banyak Betawi. Anaknya main layangan, dipanggil sekali, 2 kali, nggak mau 3 kali. Nungsep lu digok, seperti ledek, seperti setan, semua disumpahin. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang tua harus sampaikan
sesuai dengan usia anak. Kadang-kadang nih ibu-ibu sama bapak-bapak terlalu terobsesi ingin punya anak yang baik. Anaknya berbuat salah sedikit, kita udah kayak Fir'aun kelakuannya mana. Kayaknya kita nggak merasa kecil aja dulu. Kita harus sabar, namanya juga anak ada perkembangan dan tahapan-tahapan yang di situ ruangnya besar mendidik anak itu. Makanya anak yang dosa sama orang tua itu dosa besar. Kenapa? Capek kita ngurus anak. Bener nggak? Makanya tidak boleh ibu bapak yang masih punya orang tua harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan kata Rasulullah, birru abaakum, berbuat baik kepada orang-orang tua kalian, tabirrukum abnaukum, anak kita akan berbuat baik otomatis. Jangan menghayal anak kita ingin berbuat baik kepada kita kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada orang tua. Ini penting. Kesinggung. Kayaknya agak pucat. Kalau gitu udah aja deh ceramahnya, takut dicegat ya. Jadi mendidik anak itu sesungguhnya kewajiban orang tua yang pertama, bukan kewajiban guru. Guru itu hanya membantu kita, membantu kita. Yang utama dan pertama adalah orang tua. Itu sebabnya saya juga pernah sebutkan di rumahnya dia, di Al-Quran 114 surat bapak-bapak tidak ada, tapi ada satu surat diambil dari seorang soleh menurut jumhur ulama. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi karena kesuksesannya mendidik anak, namanya Luqman Al-Hakim, namanya diabadikan dalam salah satu surat Al-Quran. Kenapa? Karena kehebatan dan kesuksesannya mendidik anak. Dia tanamkan nilai la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dia didik akhlak yang mulia, tanamkan hormat dan sopan kepada orang tua. Itu yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim. Sekarang ini kita hampir kalah oleh anak-anak kita. Ketika anak-anak kita ngotot ingin jalan, ingin nonton, ingin lihat TV, ibu tidak berdaya, bahkan ibu menjadi teman yang baik, menghabiskan waktu di depan sinetron. Zaman dulu teknologi enggak canggih, zaman tidak terlalu maju, tapi keberkahan luar biasa. Sekarang ini berkah banyak dicabut oleh Allah. Satu bencana belum selesai, datang bencana berikutnya. Kenapa? Karena perilaku manusia sudah pura berubah. Dulu yang namanya musim hujan itu ada aturannya. September bulan Maret rat berhenti. Bener nggak? Sekarang nggak ada rat, nggak ada rot, nggak ada apa urusan. Karena nggak menentu semua ini karena kelakuan orang yang sudah tidak menentu lagi. Sudah tidak menentu lagi. Bener apa bener? Alhamdulillah, dengan seluruh problem yang kita hadapi, kita masih diselamatkan oleh Allah. Lihat saudara-saudara kita tinggal di pinggir pantai, pengen enak ngelihat luas pantai supaya hatinya jadi luas, rezekinya jadi luas. Ternyata tiba-tiba tsunami datang. Nauzo pindah dia ke gunung, pengen adem, angin sepoi semeriwing, meledok gunungnya. Bener nggak? Pindah lagi ke tengah-tengah, nggak gunung, nggak pantai, supaya istirahat. Lagi tidur, angin puyuh, angin topan datang, puting beliung, putar kabur ke atas lagi rumahnya. Ternyata tidak ada yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang dilindungi oleh Allah. Karena itu pentingnya kita mengajak diri kita dan anak-anak kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ penting dan utamanya target pendidikan. Target pendidikan yang harus dicapai oleh kita, bagaimana mengenalkan anak kita kepada Allah, mengenalkan anak kita kepada Islam, mengenalkan kepada anak kita kepada Rasulullah. Itu sebabnya waktu anak lahir brojol komat azan sebelah kanan, komat sebelah kiri. Itu bagian dari tarbiyah, dari pendidikan buat anak. Memang anak nggak bisa langsung merespon, tapi kata para ulama psikologi mengatakan bahwa ada daya rekam yang Allah berikan pada anak itu. Setiap yang dia dengar akan direkam oleh Allah. 5, 10, 15 tahun yang akan datang, rekaman itu akan keluar dalam bentuk perilaku. Makanya tanamkan nilai. Itu azan dan qomat bagian dari penanaman nilai pada zaman bayi yang baru lahir ke dunia. Yang kedua, orang tua punya kewajiban setelah menanamkan nilai yang baik, memberikan contoh dan teladan yang baik.
supaya anak-anak tidak kehilangan figur. Mau nyontoh siapa? Orang tuanya yang paling dekat yang harus dicontoh. Sekarang anak kita kehilangan figur mencontoh. Mau nyontoh bapaknya kagak ke mesin nonton bola baik. Mau nyontoh ibunya kagak ngaji ngadepin Haji Muhyiddin terus di sinetron. Hah? Bahkan disamper mau ngaji pun ibu-ibu, waktunya udah ngaji nih. Tangga sebelahnya ngetok pintu, tok, assalamualaikum, mau nganter. Anaknya bilang, itu ibu Subi. Kata ibunya apa? Bilangin mama lagi tidur. Lah dia lagi ngomong, dia kalau lagi tidur. Apa yang terjadi? Anak merekam, mama bohong. Bapaknya diundang rapat pengurus masjid karena masjid harus ada renovasi. Udah mendoyot mau kena air. Tok sebelahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Ini Pak, bapak sebelah. Bilangin bapak lagi kondangan. Lah dia lagi di situ di belakang kondangan. Ibu mau kondangan bawa anaknya yang 3 tahun dituntun. Tiba-tiba anaknya kesandung, jatuh, nyungsep, nangis. Apa kata ibu? Udah jangan nangis, diem. Kodoknya udah lari. Kata kodok apa salah gua? Anak lu datang jatuh sendiri, gua yang disalahin. Enggak ada kodok, enggak ada apa, kodok yang udah lari. Membohong lagi. Makanya udah gede, mulai pada bohong. Sekolah bohong, buat SPP buat yang lain. Bener apa enggak? Pusing lagi kan? Bener enggak? Waktu kuliah, datang kuliah, dari rumahnya pergi mau kuliah. Tahu-tahu nggak kuliah, dia bilang sama temennya, absenin gua dong, gua kagak datang. Temennya yang absenin, bener nggak? Bener nggak? Begitu udah gede, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, jadi DPR, kagak datang ke DPR. Absenin gua ya katanya. Absennya perlu kagak datang. Yang begitu jangan dipilih lagi. Kena dari kecil. Dagang buah yang mesinnya 10 on jadi 9 on. Dagang kayu yang robek-robek diputer, yang rata-rata ditaruh di luar diikat pakai. Akhirnya juga kelihatan yang robek-robek. Bener nggak? Hah? Kayaknya yang ngerasa. Jual beras dikepret pakai air. Nyiduknya langsung pelan-pelan krek gitu. Mantan tukang beras. Bu, ini masalahnya. Berikan teladan yang baik pada anak. Berikan teladan yang baik. Keberkahan dicabut karena perilaku kita berubah. Sekarang ibu jujur. Ini tangan, jempol sama petunjuk. Daripada sering muter tasbih seperti Ustadz Yusuf ini, kemana-mana, ke Bangladesh, ke Pakistan, kemana dia huruj, pakai tasbih puter terus zikir kemana-mana. Sebelum maghrib dia sapa orang di rumahnya, kita ke masjid ada ceramah, gitu kan Ustadz? Sekarang yang dipakai tangan dan telunjuk ini bukan tasbih yang diputar, tapi BBM dan SMS. Bener? Bener? Banyak yang mana tangan ini kita baca Subhanallah, 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 dengan SMS. Bahkan kalau anak-anak udah kagak dilihat lagi, kayak jempolnya ada matanya aja kan. Bener nggak? Bener nggak itu? Ini mata yang Allah anugerahkan kepada kita, yang suatu saat akan diambil penglihatan ini. Sekarang mumpung masih bisa lihat, ibu jujur, banyakkan ngelihat sinetron atau bacakan baca Quran? Alhamdulillah ustazah muridnya jujur-jujur. Saya suka betul. Nah, ini yang harus kita kembalikan, kita robah lagi. Kita robah lagi. Keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup bukan pada harta yang banyak dan melimpah, bukan pada jabatan yang tinggi, tapi pada kedekatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Relatif jabatan paling 5-10 tahun selesai. Harta mati tidak ada yang dibawa. Ibu-ibu punya gelang dari pasar Pinong, dari pasar Blok M, dari pasar Cikini, kemana-mana kondangan sama ngaji suka dipamerin. Ayo dong mampir. Begitu meninggal dunia, ini segelang ikut ke kuburan atau masuk ke lemari di kotaknya. Masuk kotaknya di lemari. Kalau suaminya masih muda, 2-3 minggu buat mas kawin istri baru. Padahal dulu belinya udah ngumpulin dari arisan. Bener apa bener? Bu, sekaya
meninggal dunia, kaplingnya cuma 1 kali 2. Pakaian yang dibawa cuma 3 helai buat laki-laki, 5 helai buat ibu-ibu. Benar? Semuanya selesai, bye-bye. Saya perhatikan orang kaya jabatannya direktur utama, mobilnya Mercedes S500. Begitu meninggal bukan naik Mercy, tapi naik AC. Nggak pakai AC dan nggak bisa bedain lagi nih pakai AC apa kagak. Belum pernah kita dengar dari komplek ini ada mayat diangkut pakai ambulan, di tengah jalan bilang, mas nyalain AC-nya mas. Supirnya kabur. Bener apa bener? Kabur supir ketakutan. Kagak jadi mati nih orang. Iya kan? Sudah nggak bisa bedain lagi. Nggak bisa bedain. Selesai. Bahkan saya sering bilang, jangankan udah meninggal dunia, masih hidup di dunia, nikmat dunia ini tidak pernah sempurna kita nikmati. Waktu masih muda, seperti Adinda ini, makan apa aja ludes. Sop kambing tadi saya lihat sampai nambah dia. Jangankan dagingnya, tulang mudanya diterbus habis sama dia tadi. Karena masih muda. Begitu 70 tahun ke atas, 90 tahun ke atas, gigi sudah habis semuanya. Jangankan tulang muda, dikasih kue lapis, digigit kanan lari ke kiri, digigit ke kiri lari ke tengah, diganyol-ganyol bukannya hancur, malah ilernya yang ngacak. Bener apa bener? Bener apa bener? Bu, bu, bu. Ya Allah. Lebaran dianterin akar kelapa sama cucunya, apa dia bilang? Bapak lagi. Orang udah capek bikin akar kacang gini-gini. Dibawa udah matang semua bapak lagi. Kenapa? Kagak kuat. Bener apa benar? Ya Allah. Terus apa terus ceramah? Saya nggak jadi gubernur. Begini-begini calon gubernur nih kalah. Nasib. Calon 2007 calon bupati sama Bu Airin. Bupati Tangerang sini. Masih ingat nggak sama saya? Ini orang yang kuntet ini. Kenapa coba kuntet? Kalah mulu kuntet jadi kalau kita kuntet. 2007 wakilnya Bu Airin. Bu Airin ini menjadi wali kota sekarang Tangerang Selatan. Saya tuh yang mekarin tuh. Bu Airin jadi wali kota. 2010, 2011 disuruh lagi sama partai calon gubernur. Kalah lagi baik. Ya Allah, apa nasib. Nih ntar tanggal 9 April calon DPR. Gila kan tadi saya lagi kalah. Pak Yusuf, bangetan amat ente. Kita disuruh kalah mulu. Hah? Bu, ceramah bagus. Tapi kalau di DPR itu nggak ada orang Islamnya, habis nih undang-undang semuanya. Ibu tahu, waktu kami membahas undang-undang pornografi, porno aksi itu, di demo sama gerakan ini feminis, Bu. Demo ke DPR, telanjang, angkat-angkat tangan, tolak undang-undang RUU pornografi, porno aksi. Mana bulu keteknya gondrong lagi. Perjuangan gak gampang, Ustaz. Alhamdulillah setelah banyak di DPR itu ustadz-ustadz yang ngerti agama, undang-undang perbankan syariah udah selesai. Sebelumnya nggak ada. Bank Islam itu jadi kayak anak yatim, Ustaz. Nggak ada payung hukumnya. Alhamdulillah saya dan teman-teman perjuangkan undang-undang perbankan syariah. Alhamdulillah, undang-undang zakat, undang-undang peradilan agama, undang-undang fakir miskin, undang-undang jaminan produk halal. Ini sampai sekarang belum kelar. Jaminan produk. Kita ingin orang Islam punya jaminan memakan sesuatu itu jamin halal. Karena banyak dagangan itu impor dari luar, Bu. Yang kita kagak tahu ini asalnya halal apa haram. Tapi kan udah sampai sini mah enak, anak kita pada makan aja. Nah, undang-undang ini supaya ada jaminannya, Ustaz. Kalau nggak ada yang perjuangin di sana, ini waktu kita menggolkan undang-undang jaminan produk halal, mohon maaf ini, bukan mau membedakan agama. Saudara-saudara kita dari Kristen dia bilang tolak ini undang-undang. Kenapa? Karena ini diskriminasi.
Saya bilang Pak, ini tidak ada diskriminasi. Kenapa? Halal dan haram buat orang Islam bukan sekedar makanan, tetapi ada urusannya dengan keyakinan dan agama. Coba lihat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45, orang dijamin kebebasan melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini bagian dari baru dia diam Ustaz. Coba bayangkan kalau nggak ada Ustaz di sono, lepas sekarang semuanya. Nah ini pentingnya kita sama-sama berjuang, sama-sama berjuang. Ormas Islam, kita kan pengen bebas, punya organisasi masing-masing. Sebelumnya nggak boleh pakai asasnya Islam, sekarang nggak boleh, alhamdulillah. Bebas itu. Pancasila memang itu adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, kan begitu. Tapi asas kan boleh, bebas. Begitu. Nah, ini pentingnya. Karena itu tadi Ustaz Sultani minta doa. Mana orang? Oh ceramah. Oh iya, di sini juga ada Ustaz Ade Marpudin menggantikan. Sama juga kalau Pak Sultani tadi di provinsi, Pak Ade Marpudin ini juga di provinsi. Nanti boleh berdua, nanti sosialisasi setelah saya ceramah. Kalau diizinkan sama tuan rumah. Kalau ibu-ibunya masih sabar. Bu, kalau nggak sabar nggak apa-apa Bu. Ibu cukup doain aja. Sekarang mah doain aja Bu. Ntar tanggal 9 baru coblos. Jadi begitu masuk TPS tanggal 9, nih orang calon bupati kalah, calon gubernur kalah. Sekarang gua coblos loh, plok. Nah gitu, alhamdulillah. Baru dua tuh. Pertama tanamkan nilai, kedua beri contoh yang baik, ketiga beri kebiasaan, berikan kebiasaan yang baik buat anak-anak. Makanya kalau ibu ada orang kecereng-kecereng minta sodako, jangan ibu yang langsung ngasih. Kalau lagi bawa anak kamu bawa cucu, biar cucu yang ngasih supaya biasa melakukan kebaikan. Nah, kasih sama orang supaya tertanam rasa sosial dan ibadahnya. Yang keempat, kontrol. Anaknya harus dikontrol Bu, bukan mau dikekang, dilihat. Bukan bergaul sama bukan bergaul sama orang kaya miskin, bukan. Bergaulnya sama orang baik-baik apa enggak? Enggak ada urusan sama kaya sama miskin. Baik apa tidak lingkungan, itu yang paling penting. Yang keempat, baru dikasih kata orang sekolahannya reward and punishment. Dikasih hadiah kalau dia baik, dikasih hukuman kalau dia tidak mentaati. Contohnya, umpamanya biasa anak sekolah SMP kalau sehari dikasih ongkos 30.000 karena hari ini pagi ini tidak sholat subuh berjamaah di masjid, ibu bilang mama kurangi 15.000 karena kamu nggak sholat subuh di masjid, biar besoknya mau lagi sholat subuh di masjid. Itu maksudnya oleh Rasulullah SAW. Anakku 7 tahun ajarkan sholat, 10 tahun nggak mau sholat kasih hukuman, tapi hukumannya bukan membahayakan, hukuman yang apa? Yang mendidik. Insya Allah. Ananda dari Pak Irawan, Devi apa? Amelia Khairuna, anak Delia Khairuna Irawan. Delia Khairuna. Khairuna itu artinya terbaik di antara kami. Khairuna, khairukum man ta'allamal Qur'an. Khairuna yang terbaik. Kita berharap mudah-mudahan anaknya yang terbaik. Yang terbaik, anak-anak kita semua menjadi yang terbaik, anak cucu kita semua menjadi yang terbaik, ibu bapak semuanya sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, imannya semakin kokoh dan semakin kuat. Oh, rezekinya melimpah ruah, anaknya soleh dan salehah, yang masih sekolah nilainya bagus, yang udah lulus bisa bekerja, yang udah bekerja bisa dapat pasangan yang cocok, ibu bapak kreditannya semua lunas. Amin ya rabbal alamin. Pak Jazuli, Pak Rizpanel, Pak Ade Marpudin dan Pak Sultani mudah-mudahan jadi anggota legislatif. Ala hadihin ya, wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu. Saya persembahkan CD gratis buat ibu-ibu kalau mengganti kangen saya di rumah Putraja dengan VCD-nya. Itulah Pak Jazuli. Di situ kayak Wali Songo tangannya. Bu, kelihatannya gede, di situ orang botok. Datang orangnya kundet amat.
Bu, biar kecil juga ada pantunnya. Anak kancil main di pasir, biar kecil banyak yang naksir. Paling tidak yang naksir istri saya yang ikut sekarang. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon pamit karena masih ada acara yang lain. Pak Haji, saya nggak bisa sampai selesai supaya bagi-bagi. Karena kalau tempat lain nggak datang, saya pasti dimaki-maki. Udah resikonya begitu. Di sini senyum, sono maki-maki kan kacau Pak Haji. Karena kita pengen dipilih oleh semua tempat. Sini senyum, di sono senyum. Insya Allah. Terima kasih.